Hai guys, hari ini kita akan membahas salah satu topik favoritku, yaitu model pikiran dari mulai pikiran sadar, pikiran bawah sadar atau PBS, dan pikiran bawah sadar atau superconscious. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Setelah aku belajar MMM, aku mulai menyadari banyaknya trauma-trauma masa kecil dan banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalaku yang secara nggak sadar itu membuatku merasakan banyaknya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tapi setelah aku belajar bermeditasi dan mendengarkan superconscious healing, aku mulai merelakan melepaskan trauma-trauma itu dan mulai memaafkan diriku sendiri. Perubahanku setelah belajar MMM, aku mulai bersemangat dan berkonsisten untuk melakukan hal-hal baru, dan aku mulai melihat banyaknya peluang di depan mata, dan perlahan tapi pasti aku mulai mewujudkan impianku. Pikiran sadar adalah pikiran yang beralasan. Nah, disinilah kita itu biasanya akan mengambil sebuah keputusan yang merupakan sebuah tempat kehendak, atau yang bahasa Inggrisnya itu kan disebutnya sebagai willpower. Nah, pikiran sadar itu akan secara terus-menerus menerima interpretasi dari input panca indera kita dan kombinasi dari keyakinan dan juga emosi yang kita miliki di pikiran bawah sadar kita. Intinya, apapun informasi yang kita terima melalui panca indera kita, atau mata, hidung, telinga, mulut, kulit, kayak gitu ya. Nah, hal itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Misalnya gini, aku lihat anjing nih. Karena di pikiran bawah sadarku itu aku punya informasi bahwa anjing itu haram, anjing itu menakutkan, bisa gigit, bisa apa sih itu namanya? Kalau digigit itu apa namanya? Rabies. Nah, otomatis reaksiku terhadap si anjing itu akan ketakutan atau menghindar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas seputar PBS atau pikiran bawah sadar. Jadi, pikiran bawah sadar itu kan adalah kecerdasan kreatif yang akan mengendalikan tubuh kita. PBS ini juga akan mengarahkan sistem otonom dan juga menyimpan semua ingatan kita. PBS adalah tempat keyakinan kita, emosi kita, perilaku kita, trauma-trauma kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas seputar pikiran super sadar atau super conscious. Jadi, dia itu adalah pusat spiritual dan juga sumber daya dari pemecah masalah. Di dalam pikiran super sadar itu terdapat cinta, intuisi, kreativitas, jiwa, dan juga keutuhan. Penelitian ilmiah terbaru itu kan menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar itu mengelola sebagian besar dari kehidupan kita, dari mulai keyakinan kita, emosi, dan juga perilaku kita, kesehatan, dan juga kebutuhan kita. Pikiran bawah sadar itu juga akan mengontrol sistem tubuh kita seperti cara kita bernafas, detak jantung kita, pencernaan, kapasitas reproduksi, keseimbangan endokrin, dan segala hal yang lainnya. Pokoknya lengkap banget lah di PBS itu ya. PBS juga akan menciptakan sensasi seperti rasa sakit, rasa lapar, haus, dan lain-lain. Selain itu, pikiran bawah sadar itu memiliki berbagai fungsi serta berbagai proses. Salah satunya itu akan melibatkan jam internal dan juga perannya dalam memprogram aktivitas sistem di dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, proses lain itu juga akan melibatkan skema yang menafsirkan dunia dan menentukan emosi serta bagaimana kita harus berperilaku. Seperti yang aku contohkan reaksi yang tadi itu ya, seputar anjing. Jadi kita akan berperilaku begini setelah kita melihat seekor anjing berdasarkan apa yang kita percaya, berdasarkan data yang kita miliki di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, dalam pikiran bawah sadar itu terdapat banyak skema atau cetak biru yang variabelnya itu sebagian besar dibentuk selama kita masih anak-anak. Setiap input dari luar melalui panca indera kita itu akan dibandingkan dan akan dilengkapi oleh skema ini, serta akan diwarnai dengan emosi dan juga perilaku yang sesuai atau yang terkait dengan data yang masuk itu tadi. Kemudian gambaran realitas ini sampai ke bagian sadar dari pikiran kita, pikiran sadar kita. Akhirnya nyampe informasinya ke sana. Ketika informasinya sampai ke pikiran sadar kita, kita akan menerimanya sebagai sesuatu yang benar atau kebenaran dan akan bertindak sesuai dengan informasi tersebut.
pikiran bawah sadar akan mengaitkan situasi saat ini dengan peristiwa masa lalu yang serupa alias yang sama, lalu memicu emosi yang terkait dengan peristiwa masa lalu tersebut untuk memberitahu kita apakah situasi saat ini itu baik atau situasinya buruk, run, do something gitu kan, aman atau berbahaya, diinginkan atau tidak diinginkan, do something, ya kan? Nah, kalau misalnya input berikutnya dari luar itu akan memvalidasi apa yang telah disampaikan di dalam pikiran sadar kita, skema kita akan dilengkapi dan akan diperkuat. Sebaliknya, kalau misalnya input berikutnya dari luar itu bisa menyangkal interpretasi, misalnya anjing yang kita takuti itu tadi ternyata anjingnya baik dan tidak berbahaya. Dalam kasus ini, skema kita itu akan beradaptasi dan akan melengkapi dirinya untuk lebih mencerminkan realitas dan menjaga kita tetap aman. Intinya akan disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Jadi, berarti aksinya aksinya begini, nggak perlu lagi berkeringatan, nggak perlu lagi ready to fight or to flight. Seperti itu ya, paham ya? Belajar itu adalah sebuah proses yang menciptakan skema baru di dalam pikiran bawah sadar yang akan mengarahkan perilaku kita tanpa keterlibatan pikiran sadar. Contohnya, kita belajar bersepeda, kita belajar mengemudi, berjalan, membaca, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa belajar untuk takut, untuk membenci sesuatu, atau untuk menyukai sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dewasa, skema yang ada di pikiran bawah sadar kita itu akan susah untuk dirubah. Nah, ini adalah hal yang baik karena akan memastikan stabilitas dari keyakinan kita, emosi kita, dan juga perilaku kita. Karena kalau misalnya nggak stabil, itu akan berbahaya, say. Jadi misalnya hari ini aku bisa nyetir, udah belajar ya naik mobil, besok paginya aku nggak tahu caranya gimana, aku lupa, bahaya kan? Hari ini aku suka makan nasi, besok paginya aku nggak suka makan nasi. Hari ini aku akrab sama teman kantorku, besok aku nggak suka atau marah sama dia, atau entahlah aku benci sama dia. Nah, makanya program PBS itu butuh stabilitas dan susah diubah. Tetapi ketika skema program PBS itu sudah usang atau menghambat hidup kita, maka stabilitas ini akan bermasalah. Dalam kasus ini, kita ingin memperbaruinya agar sesuai dengan realitas kita saat ini. Nah, misalnya nih, kita itu mengalami yang namanya klaustrofobia. Kalau nggak salah itu namanya. Nah, karena insiden ini mungkin terjadi waktu kita masih kecil, misalnya. Kita itu menciptakan keyakinan atau skema yang mengatakan bahwa ruang yang tertutup itu berbahaya. Tapi, ketika kita dewasa, hal itu tidak relevan lagi. Nah, sekarang kita mau menghapusnya, ya kan? Kalau enggak, ya kita bakalan payah. Setiap kali kita masuk ke dalam ruang yang sempit, kita akan ketakutan. Nah, disinilah kita perlu memodifikasi skema ini. Ada berbagai cara mengubah skema pikiran bawah sadar untuk mengubah keyakinan kita misalnya, atau emosi kita, dan juga perilaku kita. Salah satu cara yang paling populer itu adalah repetisi, dan hal ini banyak sekali digunakan oleh self-development coach melalui afirmasi. Jadi intinya kalau kita mengulang sebuah pesan yang diulang 1000 kali, maka secara otomatis kita akan mempercayainya. Nah, cara yang lain itu adalah dengan menggunakan figur otoritas atau kelompok tertentu untuk mencetak sebuah pesan. Jadi mereka itu akan mewakili keamanan bagi pikiran bawah sadar kita, yang oleh karena hal itu maka PBS itu akan menerimanya apapun yang mereka katakan. Pokoknya iya aja, percaya aja, ya kan? Nah, bisa juga kita menggunakan emosi yang tinggi yang terkait dengan pesan yang akan memungkinkan pesan itu untuk mengalami atau memprogram pikiran bawah sadar kita. Yang terakhir itu adalah hipnosis, karena hipnosis akan memberikan akses ke dalam pikiran bawah sadar dan juga apapun skemanya yang ada di sana. Nah, jadi dalam keadaan hipnosis dengan alat-alat tertentu misalnya ataupun audio tertentu, maka seseorang itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan emosi dan juga keyakinan yang lama yang mungkin membatasi, atau istilahnya itu kan limiting belief kayak gitu ya,
yang terkait dengan peristiwa sebelumnya, apapun itu, kemudian akan menggantikannya dengan emosi dan juga keyakinan yang positif. Itulah kenapa semua produk dan juga kelas dari kunci hidup itu selalu menggunakan modalitas ini, karena memang kunci dari segala sesuatunya itu ada di dalam pikiran bawah sadar kita, say. Jadi sangatlah masuk akal kalau kita ingin merubah keadaan realita kita, ya kita harus bekerja di level pikiran bawah sadar kita, ya kan? Bukan pakai pikiran sadar aja kayak gitu. Pikiran sadar sekedar belajar aja, sekedar tahu, sekedar kita punya awareness, punya kesadaran seputar hal itu. Tapi intinya, mesinnya, dan lain sebagainya yang merubah hidup kita, gini, jin di dalam botolnya itu adalah pikiran bawah sadar kita, saya. Bukan yang lain-lain gitu ya. Bukan karena mantra, bukan karena doa-doa tertentu, bukan karena jimat-jimat tertentu, bukan karena apa sih yang lagi terkenal sekarang, kodam ya, dan lain sebagainya lah ya. Entahlah itu sesuatu yang di luar diri kita lah ya. Bukan karena itu, tetapi karena ada kekuatan yang sangat besar yang ada di dalam dirimu yang disebut sebagai pikiran bawah sadar. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.